Langkah dan wasilah utama tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yang sesuai dengan manhaj Qur'ani bisa dicapai dengan berbagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang terpenting di antaranya ialah yang pertama, tauhid. Merealisasikan tauhid merupakan sarana utama dan terpenting dalam proses tazkiyatun nafs. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun." Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Fussilat 6 dan 7. Pakar tafsir Al-Qurtubi berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata zakah dalam ayat di atas ialah tauhid, syahadah la ilaha illallah dan iman, yang dengannya hati menjadi bersih. Karena tauhid itu menolak adanya Tuhan dan sesembahan selain Allah dari hati. Tauhid inilah yang menjadi pangkal kesucian hati dan jiwa. Dengan demikian, internalisasi ketuhanan uluhiyah Allah di dalam hati akan menjadi sebab utama hidup dan berkembangnya hati. Allah dalam ayat di atas menyebut tauhid dengan istilah zakat, sebagaimana Allah menyebut syirik dengan najis dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. At-Taubah 28. Dengan demikian, jika syirik adalah najis yang harus dihindari, maka tauhid adalah zakat yang akan menumbuh kembangkan amal-amal saleh dan menjadikannya penuh keberkahan. Menurut Said Hawa, tauhid adalah sarana pertama dan utama dari tazkiyatun nafs. Ia menjadi sarana dan sekaligus tujuan penyucian jiwa. Sebagai sarana tauhidullah yang menjadi titik tolak dari penyucian jiwa dari kotoran-kotoran kemusyrikan dan dari sifat-sifat tercela yang timbul dari kemusyrikan seperti ujub, ghurur, sombong, riya, dengki, dan sifat-sifat tercela lain. Sebagai tujuan, tauhid dapat melahirkan semua sifat-sifat terpuji, makarimul akhlak, yang menjadi tujuan diutusnya Rasul. Dengan kata lain, sejauh mana tauhid tertanam dalam jiwa, sejauh itu pula jiwa tersucikan sehingga menumbuh kembangkan buah-buah tauhid seperti sabar, syukur, kehambaan, ubudiyah, tawakal, ridha, takut, berharap, ikhlas, jujur, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Yang kedua, salat merupakan sarana penting dalam penyucian jiwa sekaligus menjadi indikator kesucian jiwa. Ia disyariatkan untuk menanamkan makna-makna kehambaan manusia dan ketauhidan serta ketuhanan Allah. Ia merupakan zikir dan doa serta penegakan ibadah pada organ-organ utama jasad. Penegakan salat merupakan penghancuran atas sifat angkuh dan pembangkangan terhadap Allah,
serta menjadi sarana pengakuan akan ketuhanan dan kemahapengaturan Sang Pencipta. Oleh karenanya, salat yang dilakukan secara sempurna dapat menghilangkan ria, ujub, ghurur, bahkan seluruh hal keji yang dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Salat dapat memberi dampak positif seperti itu jika dikerjakan dengan sempurna rukun, sunnah dan syaratnya, dan orang yang melakukannya memelihara adab-adab zahir dan batin. Adab-adab zahir dibahas dalam bidang fikih, sedangkan adab batin terpenting dalam salat yang harus dipelihara adalah kekhusyukan. Karena kekhusyukan dalam salat merupakan ciri utama orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Al-Mu'minun 1-2. Jika demikian pentingnya arti kekhusyukan, maka kehilangan kekhusyukan adalah dikarenakan hati yang dikotori oleh berbagai benda dan noda dan dosa. Karenanya, tazkiyatun nafs untuk menjaga kesucian hati menjadi penting dilakukan, karena baik dan buruknya seseorang sangat ditentukan oleh putih atau hitamnya hati, sebagaimana sabda Nabi, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Rawahul Bukhari an Nu'man bin Bashir. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, bila ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan apabila ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa gumpalan itu adalah hati, qalb. Fungsi salat yang dilakukan dengan khusyuk seperti inilah yang diilustrasikan oleh Rasulullah sebagai pembersih hati dari noda dan dosa. Sebagaimana sabda beliau, "Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Hal yabqa min daranihi syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika masalus salawatil 5 yamhullahu bihinnal khataya. Rawahul Muslim an Abi Hurairah. Beritahukanlah kepadaku seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang kamu, lalu ia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali. Apa pendapatmu? Maka ia masih menyisakan kotoran padanya. Mereka menjawab, dia tentu tidak akan menyisakan sedikit pun dari kotorannya. Nabi bersabda, demikian itulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, zakat dan infak. Zakat dan infak merupakan sarana terpenting dalam tazkiyatun nafs, karena jiwa bertabiat kikir. Dalam An-Nisa 128. Sementara kekikiran merupakan sifat tercela yang harus dihilangkan dari dalam jiwa, dan berinfak di jalan Allah dan mengeluarkan zakat merupakan cara yang efektif untuk menyucikan jiwa dari sifat tercela ini, sehingga hati dan jiwa menjadi suci. Allah berfirman, "Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka." Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa dan menginfakkan hartanya di dalam jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Al-Lail
17-18. Sejalan dengan makna di atas, di tempat lain Allah berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli 'alaihim. Innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah 103 mengomentari ayat di atas. Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir menuliskan, tazkiyah adalah menjadikan sesuatu menjadi tumbuh dan berkembang, yakni berlimpah kebaikannya. Dengan demikian, firman-Nya tutahhiruhum, membersihkan mereka, adalah isyarat pentingnya makam takhliyah untuk membersihkan diri dari berbagai keburukan, sebagaimana firman-Nya tazakihim, menyucikan mereka. Menjadi petunjuk perlunya makam tahliyah, yakni mengisi dan menyucikan jiwa dengan berbagai kebajikan. Dengan demikian, tidaklah menjadi masalah bila takhliyah didahulukan dari tahliyah. Dengan demikian, sesungguhnya zakat itu mengharuskan adanya pembersihan dan penyucian. Dengan ungkapan lain, firman Allah, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum," kata adalah membersihkan diri dari keburukan, sedangkan wa tuzakkihim adalah menyucikannya dengan amal-amal kebajikan. Yang keempat, puasa. Puasa adalah perintah Allah yang sangat penting dalam penyucian jiwa. Hal ini karena syahwat yang disebabkan oleh perut dan seks kerap kali menjerumuskan manusia dalam penyimpangan dan kenistaan. Puasa dapat membinasakan untuk mengendalikan kedua syahwat tersebut. Oleh karena itu, puasa termasuk sarana yang efektif dalam tazkiyatun nafs. Jika kesabaran merupakan sikap mental yang sangat ampuh dalam menjaga kesucian jiwa, maka puasa merupakan madrasah untuk menempa dan melatih jiwa agar selalu dihiasi dengan kesabaran. Tak aneh karenanya bila Nabi menyebut puasa sebagai separuh dari kesabaran. As-saumu nisfus sabar. Di samping itu, Allah juga mengisyaratkan puasa sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, ketakwaan dibanding lurus dengan penyucian jiwa, karena bila jiwa dapat tersucikan dari potensi-potensi kefasikan, ia akan memperoleh ketakwaan. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Asyam 7-10. Tentu puasa yang dapat menyucikan jiwa itu bukan hanya sekadar menahan haus dan lapar serta hubungan seksual sebagaimana tingkatan puasa awam, tetapi puasa yang kualitasnya mencapai puasa khusus ketika pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya juga turut berpuasa.